Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita ingin mendengarkan dulu sebetulnya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kehadiran negara khususnya untuk pasien kanker. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Bang Timbul, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman Metro TV ya. Ya, Bang Timbul, ada kasus ketika obat yang harus dipakai oleh pasien kanker, dalam hal ini kanker payudara, itu akhirnya terpaksa tidak bisa diberikan karena katanya keterbatasan dana. BPJS mengatakan tetap menjamin, tetapi pada prakteknya ada pasien yang tidak mendapatkan obat itu atau mungkin belum. Nah, kalau melihat kasus seperti ini, apakah memang seperti itu kondisi keuangan BPJS sehingga tidak sanggup lagi? Atau seperti apa sebetulnya Bang Timbul? Ya, jadi memang sebenarnya kalau dibilang ini persoalan masalah defisit, ya inilah semuanya memang mereka mengabdikan regulasi-regulasi itu untuk mengatasi defisit. Cuma kan yang menjadi persoalan adalah mengapa obat ini yang menjadi korbannya gitu loh, pasien-pasien penyintas kanker inilah. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengacu pada ketentuan ya, bahwa obat ini kan menjadi satu kesatuan yang harus dijamin. Nah, kedua, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SDSN. Dan kemudian pasal 46 ayat 1 dan 2 dan 3 Perpres 82 tahun 2018. Nah, itu dari sisi regulasi hukumnya. Kalau dari sisi biayanya, Januari sampai Desember 2018, total kasus kanker itu 1,9 triliun, 1,9 juta. Dengan total 2,9 triliun. Nah, obat itu kan tidak terlampau besar. Bila dibandingkan dengan misalnya, kalau kita lihat 10 kode inasi bisnis terbesar daripada JKN ini, rawat inap, itu ada di operasi sesar. Itu 3,2 triliun dengan 584. Harusnya justru yang seperti ini yang bisa dihemat. Bukan dengan mengurangi ataupun menghilangkan ataupun merestriksi obat-obat kanker ini untuk penyintas gitu loh. Nah, ini kan kembali Bang Timbul, ada informasi yang kami dapat dari BPJS yang mengatakan bahwa sebetulnya pasien Nyonya Juniarti sudah menerima 5 kali pemberian trastuzumab. Kemudian juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengatakan kepada keluarga pasien Nyonya Juniarti bahwa pasien tetap mendapatkan obat trastuzumab. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita merujuk kepada perjanjian mereka waktu di pengadilan, kan mereka berdamai. Artinya mereka harusnya BPJS Kesehatan dan pemerintah memperlakukan penyintas kanker herpes 2 ini seperti biasa, tidak lagi direstriksi dengan peraturan menteri yang nomor 22 sekarang ini. Artinya betul diberikan tapi dihambat prosesnya gitu. Jadi kan ini yang harusnya tidak dihambat supaya normal aja. Karena begini, biar bagaimanapun juga dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan ini, kewenangan medis dokter juga akhirnya terhambat gitu. Jadi kan harus ada 2 kali bla 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 dan sebagainya kan gitu. Maksud saya, seperti biasa saja diperlakukan sama seperti ketika Mbak Yuni mendapatkan sebelum 1 April 2018 dan setelah 1 April 2018 dan sekarang malah direstriksi lagi gitu. Di proses ada persyaratan-persyaratan. Jadi kan menurut saya ini yang tidak pas lah. Dan kembali seperti sekarang ini, ada keluar keputusan Menteri nomor 707. Bagaimana bevacizumab dengan cetuximab, obat-obat kanker ini juga dicabut dari Pornas. Jadi semangatnya memang pemerintah ini, dalam hal ini Kemenkes, mencabut obat-obat kanker yang memang kalau dibandingkan dengan penyakit lainnya itu relatif kan kecil, 2,9 triliun untuk 1,9. Dibandingkan dengan misalnya untuk kelahiran sesar aja 3,2 triliun. Apa betul para ibu sakit harus dioperasi sesar? Nah, ini kan yang harus coba diotak-atik, bukannya yang obat kanker gitu. Alokasi penggunaan dananya itu yang harus dilihat ulang begitu ya Bang Timbul ya? Iya, jadi kan kalau yang ini memang katastrofiknya memang apa boleh buat, tapi kan yang boleh bisa dikotak-katik itu yang memang seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya operasi sesar. Jadi ketentuan hukum positif dan dari anggarannya pun tidak
terlampau ini. Jadi dari 2,9 triliun kita bandingkan dengan total inasi bijis yang hampir 79 triliun, itu kan sekitar 3% sebenarnya. Itu untuk seluruh treatment cancer. Kalau diambil lagi untuk obat, itu paling di bawah 1%, kan gitu. Baik. Jadi tidak terlampau signifikan juga sih sebenarnya kalau dicabut gitu. Atau direstriksi gitu, direstriksi ya. Mungkin harus ada pembicaraan lebih lanjut ya antara para pihak supaya ketemu jalan keluar yang baik. Bang Timbul Siregar, terima kasih Bang sudah terima kasih. membantu kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Mas Jaka, kalau melihat itu kan, ini gambaran besarnya jadi adalah harus hadir negara lewat JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, tapi uangnya nggak cukup. Itu kan faktanya begitu. Walaupun bahasanya nanti bagus-bagus begitu, tapi faktanya begitu. Nah, kita kan juga tidak ingin BPJS Kesehatan ini kemudian berhenti beroperasi karena tidak ada uang lagi. Gitu. Bagaimana? Ya sebenarnya kalau dalam kasus Bu Yuni Tanjung ini kabar terbaru kan beliau sudah bisa lagi mengakses obat ini. Sudah dapat lagi. Tapi kita juga ragu apakah kalau ini kasus ini tidak mencuat di pemberitaan, tidak mencuat di ini, apakah bisa mengakses akan berjalan lagi, akan kan dapat lagi obat itu. Setelah ramai jadi perbincangan publik kan. Tapi apapun bahwa kalau kita lihat ke dalam kasus Mbak Yuni ini kan bentuk bahwa negara itu belum optimal hadir dalam melayani rakyat dalam mengakses kesehatan. Karena jelas bahwa dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 akses pelayanan terhadap kesehatan itu salah satu dari sedikitnya 40 hak yang harus dipenuhi terhadap warga negara. Kemudian juga di undang-undang digariskan bahwa setiap warga negara, utamanya rakyat-rakyat kecil, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau dan berkualitas. Termasuk yang berkualitas. Ini menunjukkan bahwa negara dalam situasi apapun, meskipun biayanya sebesar apapun, itu harus menunjukkan kehadirannya. Tapi kan masalahnya itu bagus, itu benar. Tapi ketika BPJS ini harus menyediakan uang yang memang kurang, dan rumah sakit sebagai penyelenggara fasilitas kesehatan takut kalau nanti dikasih obat tidak terbayarkan oleh BPJS misalnya begitu. Kan jadi repot nih. Ya sebenarnya kan BPJS memang dari awal diluncurkan 2014 sebagai pengganti Askes asuransi kesehatan itu memang selalu defisit. Tetapi artinya bahwa ini juga mesti menjadi perhatian dari BPJS. Artinya apa? Mereka boleh efisien. Itu harus. Jadi efisiensi itu harus dalam situasi yang selalu defisit, selalu besar pasak daripada tiang, itu harus ada efisien. Tetapi efisiensi seharusnya tidak diterapkan dalam memangkas manfaat-manfaat yang menjadi hak masyarakat. Bukan di situ harusnya penghematan dilakukan. Bukan penghematan itu. Kan sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sebenarnya dilakukan BPJS dan menurut saya ini menjadi salah satu solusi meskipun tidak secara umum bisa mengcover defisit. Salah satunya misalnya soal urun biaya misalnya. Kalau dulu setiap pasien BPJS kan ketika berobat jalan atau rawat jalan itu kan sama sekali tidak mengeluarkan uang. Nanti ada rencana setiap pasien yang rawat jalan ke rumah sakit A dan B itu urun biaya 20.000. Saya pikir itu sebuah solusi yang saya kira tidak terlalu memberatkan juga masyarakat. Karena bagaimanapun ya rakyat peserta BPJS juga harus menyadari juga situasi yang dihadapi oleh BPJS. Tetapi sekali lagi BPJS jangan sekali-sekali mengorbankan pasien. Apalagi ketika pasien mengidap penyakit-penyakit yang katastrofik, penyakit yang mengancam jiwa mereka, termasuk kanker payudara. Itu kan obat yang sekarang jadi persoalan ini kan salah satu obat yang dilakukan untuk menghambat pembelahan sel, untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Padahal sel kanker HER2 yang positif itu yang sudah stadiumnya sudah cukup lanjut, penyebarnya sudah 60-70%. Dan harus kita ingat juga bahwa yang berhak menentukan seorang pasien itu harus menggunakan obat jenis apa, harus melakukan pendekatan kesehatan seperti apa itu kan dokter. Seperti Ibu Yuni ini tidak mungkin dia meminta obat trastuzumab kalau tidak ini oleh dokter. Semua pasien, semua manusia memang harus diselamatkan. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, kalau memang uang operasional BPJS Kesehatan ini nanti jadi sangat defisit,
jangan-jangan nanti semuanya tidak bisa tertangani. Ini kan harus ada jalan keluar. Kita akan cari di bagian berikut, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, rupanya para pemirsa juga ingin menyatakan pendapat. Kita akan mendengarkannya. Kita sudah terhubung dengan Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan Bang Jaka. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sunoto? Ya, yang pertama, Indonesia sehat, artinya rakyatnya sehat, itu bukan programnya capres siapapun, tapi ini adalah program negara secara firm. Siapapun presidennya. Nah, yang saya usulkan, Bang Leo sama Bang Jaka, untuk ngurus kesehatan masyarakat itu adalah di-cover dengan insurance. Sekian tahun yang lalu, itu ada dokter yang menyatakan ke saya, Pak Noto, bahwa secara statistik orang sakit setiap bulan di Indonesia itu adalah jumlahnya 15% dari populasi. Jadi kalau 15% kali 12 bulan, itu artinya 180% dalam setahun. Kita buletin aja 200%, berarti 2 kali. Kalau 2 kali 250 juta, berarti 0,5 miliar pasien setiap tahun akan berobat. Nah, waktu itu biayanya adalah sekitar 15.000 per pengobatan. Kalau sekarang 2 kali lipat 30.000 kali 0,5 miliar pengobatan, berarti 15 triliun. Nah, kita beli insurannya 30 triliun. Dan 30 triliun itu dengan APBN yang 2.500 itu hanya seberapa persen. Ya. Nah, asuransinya Kang Jaka, kalau memang tidak mampu sendirian, silahkan insuran itu bikin sindikasi. Sindikasi dalam pengertian positif, ya kan? Itu yang pertama. Dan kalau kita memprogram, jangan retorika. Karena rakyat sekarang udah pinter. Teman saya aja seorang Julius di Palu itu, kalau kita habis diskusi di editorial itu menanyakan penjabarannya bagaimana. Ya, kan? Jadi jangan ngomong kalau tidak ada program-program yang nyata. Yang kedua, supaya tercover biaya asuransinya, itu pengobatannya harus murah. Oleh karena itu BPPT harus melakukan riset terus-menerus bagaimana membuat obat murah dan efektif. Jadi semuanya harus terintegrasi dengan departemen-departemen lain. Jadi Kang Jaka sama Mas Leo, dilarangnya rakyat tidak sehat itu harus menjadi ketetapan MPR, sama dengan dilarangnya paham politik tertentu di negeri ini. Harus menjadi ketetapan yang firm. Jadi jangan menjadi komoditas politik yang recehan, yang hanya berlaku 5 tahunan. Yang terakhir, negara itu syaratnya 3. Ada wilayah, ada pemerintah, dan ada rakyat. Wilayahnya diakui oleh internasional, pemerintahan yang legitimit, rakyatnya adalah rakyat yang pinter, sehat, dan makmur. Jadi kalau rakyatnya belum sehat, berarti belum ada rakyat yang sesungguhnya. Jadi kalau belum ada rakyat yang sesungguhnya, berarti belum ada negara yang sesungguhnya. Karena syaratnya rakyat adalah rakyat yang sejahtera, yaitu apa? Rakyat yang merasa aman, diperlakukan adil, dan hidupnya makmur. Makmur artinya apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Slamet Triadi di Semarang, Jawa Tengah. Pak Slamet, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Slamet. Pagi. Ya. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, saya merasa prihatin ini dengan perlakuan BPJS terhadap pasien kanker nih. Tetapi ya siap-siap aja, semuanya bakal diperlakukan sama kan. Nanti cuci darah juga harus cost sharing. Kemarin fisiologi juga harus cost sharing, fisioterapi. Dan apalagi tadi saya dengar kok nanti mau periksa aja harus bayar. Ini kan berarti kan bayarnya bertumpuk-tumpuk. Terus ada lagi nih pemberlakuan ini pembatasan hak administratif, nggak bisa ngurus SIM, nggak bisa STNK yang mungkin tahun-tahun depan akan diberlakukan. Jadi bukan lagi memenuhi hak, tapi malah jadi kewajiban yang memberatkan. Saya pikir ini harus menjadi koreksi serius ini dari program BPJS ini. Nah lalu yang kedua, Pak Slamet, kalau ada usulan untuk menaikkan iuran BPJS, terutama untuk peserta non penerima bantuan iuran atau non PBI, itu Anda setuju tidak Pak? Jelas sangat tidak setuju ya. Tidak setuju dengan membayar saja sebenarnya itu sudah merubah dari yang namanya hak menjadi kewajiban.
ya. Tapi kalau faktanya memang dana itu masih kurang, Pak Slamet. Kalau kemudian semua penerima iuran, penerima manfaat itu membayarkan iuran menurut BPJS yang sempat saya bicara, itu sebetulnya relatif membantu. Tapi masih banyak yang belum bayar iuran dan itu memberatkan mereka. Kalau memang kita tidak bisa ikut urunan, nanti mereka bisa tutup. Bagaimana Pak Slamet? Ini kan kayak program promo aja, Bang. Jadi di awal murah, tetapi di belakang banyak turutannya begitu. Ini menurut saya kecurangan begitu. Jadi ketika masa promo murah gitu ya, ketika nanti ada dikurangi. Nah, menurut saya begini. Jadi tidak setuju ya? Tidak setuju kalau iuran dinaikkan, Pak? Tidak setuju. Jadi yang pertama yang harus kita evaluasi adalah penggunaan strategi asuransi. Ini kan sebenarnya metode bisnis, tetapi untuk menyelesaikan masalah sosial, nah ini harus dikoreksi. Lalu yang kedua, anggaran 5% APBN untuk kesehatan itu terlalu kecil. Di negara-negara lain minimalnya 15%. Anggaran kesehatan dinaikkan ya? Iya, anggaran dinaikkan. Lalu yang kedua, yang kita nggak pernah tanya, defisit itu untuk apa? Baik. Nah ini kan pasti obat-obat kanker ini terlalu mahal gara-gara paten. Nah tadi saya setuju dengan Pak Noto, riset penggunaan obat dalam negeri itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Baik, terima kasih Pak Slamet Riyadi di Semarang, Jawa Tengah. Di belakang Pak Slamet ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Silakan Pak Bambang. Menurut kami bahwa program BPJS ini merupakan program yang sangat strategis dan luar biasa manfaatnya untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan tanpa pandang bulu. Dan program ini ada di era Presiden Joko Widodo. Kita pantas mengapresiasi ini menjadi sebuah program kesehatan yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sepertinya tidak rela ketika program BPJS ini ketika masih ada celah-celah kekurangannya. Bayangkan ini puluhan tahun Indonesia itu tanpa program BPJS dan di era program Jokowi ini BPJS muncul. Ini program yang mengcover seluruh rakyat Indonesia. Ketika ada masalah sedikit kaitannya pelayanan ya harus kita maklumi. Pak Bambang, masalahnya kan ini adalah soal dana ya Pak. Kita langsung ke masalahnya saja Pak. Dana yang tersedia tidak cukup sehingga pasien yang membutuhkan biaya pengobatan lebih besar itu jadi agak sulit untuk dipenuhi. Nah, jalan keluar dari masalah ini apa menurut Anda Pak? Saya rasa begini, ini kan sudah berjalan 4 tahun lebih ya. Ini saya rasa BPJS akan selalu berbenah diri terkait dengan APBN yang ada. Sehingga ini nanti jangan terlalu misalnya semua harus di-cover oleh BPJS. Ini kan teknis saja saya rasa. Tapi yang terpenting bahwa program BPJS ini sungguh-sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Kemudian jangan sampai di era di saat kita mau pilpres ini ada celah-celah negatif sedikit saja kemudian diungkap di publik seperti ini. Ini tidak fair. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka. Begini Bung Leo. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Saya langsung pada poin saja karena persoalan BPJS itu semata-mata adalah persoalan dananya Pak Leo, iya kan? Jadi begini, dalam pengalaman saya, sebetulnya lahirnya BPJS ini adalah program pemerintah yang seperti dikatakan pembicara tadi itu sangat bagus oleh pemerintah Jokowi. Tetapi yang jadi persoalan, setahu saya bahwa BPJS ini diperuntukkan kepada minimal adalah masyarakat Indonesia yang kekuatan ekonominya itu menengah ke bawah. Tetapi yang jadi persoalan, Bung Leo, seperti penyakit kanker dan penyakit cuci darah lainnya, itu setelah saya lihat di rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara, justru yang lebih banyak memanfaatkan adalah mereka-mereka yang status ekonominya itu menengah ke atas. Coba bisa bayangkan, Bung Leo, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ini anak-anaknya datang jenguk orang tuanya, semua dengan jet, dengan media, dengan laptop, bawa main itu. Setelah tanya itu dia menggunakan fasilitas BPJS. Ini kan sebetulnya sesuatu pembagian hak yang tidak yang tidak adil.
mereka kok yang namanya orang kaya ke atas kok kenapa menggunakan fasilitas BPJS. Nah, artinya bahwa BPJS ini harus sebetulnya dikawal ketat masalah keteraturannya. Nah, ini yang jadi sehingga terjadi pengelembungan dana, dan akhirnya BPJS ini ujung-ujungnya berbicara masalah ketidakcukupan dana. Nah, ini barangkali titik persoalannya. Itu saja barangkali. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Banyak masalahnya dan banyak usulan, tetapi kan memang kita harus membagi strategi penyelesaian masalah ini jangka pendek segera dan jangka panjang. Kalau menaikkan iuran tadi ada pemirsa yang tidak setuju. Padahal saya berpikir Mas Jaka, mohon maaf ini bagi kita yang mungkin perokok, membeli rokok saja sanggup. Satu bungkus mungkin lebih dari harga iuran BPJS. Tapi iurannya dinaikkan kok tidak mau. Itu agak-agak aneh juga. Bagaimana Mas? Ya sebenarnya kalau sesuai Perpres 111 2013 itu penyelesaian tarif iuran BPJS itu bisa ditinjau setiap 2 tahun. Sementara kenaikan terakhir kalau tidak salah itu April 2016. Artinya sudah sampai hampir udah sekitar 3 tahun tidak naik. Dan kalau kita lihat iurannya itu besaran kalau untuk kelas 3 itu kan 25.500 rupiah, untuk kelas 2 51.000, kelas 1 itu 80.000. Kalau kita lihat dari besaran sebenarnya ya tidak terlalu memberatkan. Apalagi kalau untuk kelas 3 itu kan biasanya ditanggung oleh APBN dan APBD. Nah, yang jadi persoalan adalah selama ini iuran itu tidak maksimal bisa ditarik oleh BPJS. Salah satunya mungkin ketidakmampuan dalam tanda kutip BPJS dalam memaksa mereka yang harusnya memenuhi kewajiban, tetapi banyak yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran. Bahkan sejumlah daerah-daerah yang sebenarnya berkewajiban membayar iuran masih banyak juga yang menunggak. Baik, kita harus tahan dulu Mas Jaka, karena nanti di bagian berikut kita ingin coba tawarkan solusi ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Kita ingin membantu juga bagaimana kemudian kesehatan ini bisa dijamin. Mas Jaka, kalau untuk jangka pendek, tepat tidak kalau kemudian iuran itu dinaikkan, atau kalau iuran tidak dinaikkan, dicari mekanisme supaya peserta itu taat untuk membayar, karena pada waktunya membutuhkan, kan mereka akan menerima manfaatnya juga. Bagaimana? Ya, saya pikir menaikkan iuran itu sebuah keniscayaan. Kalau tidak, ya saya yakin BPJS akan semakin berdarah-darah. Akan berat ya? Tapi tentu saja pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Meskipun sebenarnya untuk kelas 3 itu semua ditanggung oleh negara. Hampir semuanya ditanggung oleh negara. Dan yang paling penting menurut saya sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan. Salah satunya kan adalah mengalokasikan sebagian pajak rokok yang harusnya diterima daerah untuk ke BPJS Kesehatan. Kalau estimasinya sekitar 13 triliun, 50%-nya berarti 6,5 triliun, kita bagi 75% dari 6,5 triliun. Itu untuk dialokasikan ke BPJS. Kemudian juga dana talangan yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah. Tetapi kita tentu saja tidak bisa berharap selalu begitu, karena bagaimanapun juga BPJS Kesehatan ini juga harus bisa mandiri. Salah satunya tadi harus betul-betul optimal menarik iuran, karena masih banyak sekali dari kategori mandiri yang harus membayar iuran, maupun yang korporasi, yang tanggungan korporasi itu juga masih sangat banyak tidak memenuhi kewajibannya. Ini salah satu tugas yang harus betul-betul ditunaikan dan harus dioptimalkan oleh BPJS Kesehatan. Tetapi lebih dari itu saya pikir adalah bahwa efisiensi yang harus dilakukan oleh BPJS jangan sampai mengganggu akses layanan yang diterima oleh kesehatan. Kalau tadi usulan Pak Vence itu karena menurut pengamatan beliau lebih banyak masyarakat yang mampu yang menggunakan BPJS daripada yang seharusnya tidak mampu. Bagaimana itu? Ya, itu hak mereka karena mereka juga berbayar. Biasanya kalau yang kalangan yang mampu itu kan kelas 1 yang 80.000 ya. Malah kalau kita lihat bagi para karyawan itu ya jarang yang menggunakan BPJS ya. Artinya mereka
justru mensubsidi. Semangat dari BPJS Kesehatan ini kan semangat gotong royong, semangat subsidi silang. Artinya semua rakyat berhak untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebenarnya tidak hanya dalam waktu dekat, dalam jangka panjang pun harus mulai segera dipikirkan. Artinya bahwa selain pengobatan, pencegahan merupakan hal yang sangat penting. Gaya hidup sehat. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup BPJS hanya mensosialisasikan bagaimana rakyat harus hidup sehat, harus menghindari penyakit segala macam. Itu penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah punya langkah konkret agar situasi negara ini, situasi kehidupan masyarakat itu lebih sehat. Saya mengambil contoh Singapura misalnya. Singapura itu saat ini penderita diabetes itu sekitar 400.000. Dari sekian juta lah, itu penduduknya kan tidak terlalu banyak. Dan diprediksi sekitar 20 atau 15 tahun mendatang itu sekitar 1 juta penderita diabetes. Meningkat. Pemerintah betul aware dengan hal ini. Mereka otoritas tempat, mereka memaksa dalam tanda kutip produsen minuman yang selama ini mengandung kadar gulanya cukup tinggi, itu harus menurunkan kadar gulanya. Dan ini langkah konkret. Sebenarnya pemerintah juga bisa melakukan hal seperti itu untuk diabetes, untuk mencegah diabetes hingga tidak semakin merajalela misalnya, atau penyakit-penyakit lain yang bisa dilakukan dengan upaya pencegahan yang secara konkret. Dan saya pikir dengan cara-cara seperti itu, BPJS tidak akan berdarah-darah, BPJS tidak akan terus memangkas layanan yang harusnya menjadi hak masyarakat. Dan kalau kita lihat kasus kanker ini sebenarnya juga tidak lepas dari Permenkes nomor 22 tahun 2018. Karena di Permenkes itu yang membatasi penderita kanker yang seperti Bu Yuni Tanjung untuk mendapatkan akses obat yang dibutuhkan dan rekomendasi dokter. Solusinya harus kita pastikan supaya kemudian semua warga negara Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan, BPJS tetap hidup ya. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di sini. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemirsa, untuk mencapai kesempurnaan, negara harus memastikan kehadiran mereka di bidang kesehatan dengan total. Untuk jangka panjang, pemerintah harus meningkatkan anggaran negara di sektor kesehatan. Untuk jangka pendek, kita mendesak Menteri Kesehatan agar segera mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2018 dan peraturan lain yang merugikan pasien. Rakyat, siapapun itu berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari negara tanpa dipersulit, tanpa berbelit. Jangan sampai ketika rakyat terus-terusan dipersulit, yang mencuat lagi justru ungkapan sindiran, orang miskin dilarang sakit. Semoga itu tidak terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.